Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pemangkasan anggaran terutama kegiatan seremonial yang dilakukan pemerintah berdampak memukul hotel di Sumatera Selatan. Tingkat hunian hotel di provinsi ini terjun bebas di bawah 50%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumsel menerangkan, manajemen hotel terpaksa melakukan efisiensi dan melakukan terobosan untuk bertahan. Pembatalan kegiatan pada 2024 sudah dilakukan sejumlah lembaga pemerintah yang membuat tingkat keterisian hotel jadi turun. Sedangkan kita di PHRI, kita dampaknya sangat besar, karena banyak sekali acara-acara yang dulu sudah terbooking di tahun 2024 itu banyak dibatalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian kita tahu juga akupansi daripada hotel itu terjun bebas gitu. Di bawah 50%, sekarang sekitar 30-an sampai 40% aja. Jadi harapannya adalah hanya dari tamu-tamu lokal yang swasta dan mereka yang mungkin wisata aja. Hotel di Palembang tingkat keterisiannya sudah turun jika dibanding tahun sebelumnya di bulan yang sama. Tahun lalu pada Januari hingga Februari keterisian mencapai 70%, namun saat ini hanya 30%. Oh ya, sangat sudah berdampak. Memang kalau di hotel itu ada tren-trennya, biasanya awal-awal tahun Januari, Februari gitu kan ada peralihan tuh biasanya kenaikan harga dan lain-lain. Nah cuman ini sih agak drop jauh ya dari yang biasa-biasanya patternnya. Harapan semoga cepat membaik ya Mas ya, dunia perhotelan, kemudian juga ada harapan bagi kita semua lah ya untuk dari Pak Presiden keputusannya. Kalau melihat daripada track record yang terjadi untuk pengurangan karyawan dan lain-lain mungkin sejauh ini belum, karena secara bisnis kami masih cukup baik dari segi revenue. Belum tahu kalau misalnya kedepannya akan menggerus dari segi revenue, paling dari segi manajemen akan mengambil kemungkinan kecil akan mengambil tindakan yang dimaksud. Efisiensi anggaran yang sudah memukul hotel di Palembang membuat manajemen melakukan sejumlah pemangkasan untuk beberapa kegiatan agar dapat menekan pengeluaran dan mempertahankan pendapatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setiba di kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang, keluarga korban kecelakaan lalu lintas tak kuasa menahan tangis duka setelah melihat kondektur mobil bak terbuka ini tewas dengan kondisi luka serius. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang menerangkan, kecelakaan berawal saat korban bersama temannya mengendarai mobil bak terbuka menuju arah Lampung. Saat di Jalan Sriwijaya Raya Kertapati, sopir mobil bak terbuka hilang konsentrasi dan menginjak rem, lalu tergelincir ke sisi kiri jalan yang licin hingga menabrak truk parkir di bahu jalan. Korban tewas yang berada di sebelah sopir pun tewas dengan luka serius di kepala. Karena mobil truk Fuso yang sedang berhenti ditabrak oleh mobil Praga. Setelah kejadian, supir maupun kendaraan Fuso tersebut melarikan diri. Sopir truk yang ditabrak tak diketahui yang diduga melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menggerebek gelanggang judi sabung ayam yang berada di Jalan Proyek Kelurahan Watas, Kota Lubuk Linggau. Saat polisi tiba di lokasi sabung ayam, para pelaku serta penonton kocar-kacir lari dari sergapan polisi. Tak satu orang pun tertangkap oleh polisi, hanya menemukan tenda serta gelanggang tempat ayam diadu. Pelaku dan penonton yang kabur meninggalkan motor yang digunakan mereka ke lokasi yang ditengarai sudah lama dijadikan sebagai gelanggang sabung ayam. Dalam penggerebekan ini polisi menyita 48 motor, 1 mobil serta 10 ekor ayam aduan yang ditinggalkan para pelaku. Nantinya sepeda motor ini akan diidentifikasikan siapa pemiliknya untuk melacak keberadaan pelaku. Pelaku pada saat kejadian itu langsung kabur, ditinggalkanlah kendaraan ini, kemudian ada beberapa ayam juga yang kita amankan, ada 10. Jadi sementara ini masih proses lidik. Jadi kendaraan-kendaraan ini kita amankan sambil kita proses
pendataan siapa yang terlibat. Judi sabung ayam dianggap meresahkan karena berada di dekat pemukiman warga. Polisi menghimbau para pelaku yang kabur saat penggerebekan dapat menyerahkan diri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seusai ditusuk rekan kerjanya, Herman, difabel teman tuli pencari barang bekas melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polrestabes Palembang. Herman menerangkan awalnya pelaku meminta sejumlah uang hasil menjual barang bekas padanya di Jalan Silaberanti seberang Ulu 1 Palembang. Karena tidak memiliki uang, Herman tidak memberikannya dengan bahasa isyarat. Pelaku marah dan menganiaya Herman dengan senjata tajam yang membuat Herman luka lebam dan tusuk. Iya, bisa lapor ke kakak aku nih bahwa dia tuh dikerja sama kawan dia kawin. Kata yang di lokasi kejadian itu katanya nagih duit. Nah, ya kata kakak aku nih kaget saya itu apa belum ada macam mana nggak tahu gitu kan. Nah datang si budak itu tadi pas mobil cuma berangkat, iyalah dia tadi ini nerjang ke bahu kakak aku nih. Nah sudah nerjang ke bahu, iyalah dia tadi langsung ngejar, langsung lari. Duit apa itu mbak? Duit buruan. Duit buruan, lagi duit buruan berarti ya? Tahu kenal sama pelaku. Kini laporan Herman dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, dan pembuatan drainase di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. 3 tersangka masing-masing Apriansa, Kepala Dinas PUPR Banyuasin, Ari Martareso, Kabak Humas DPRD Sumatera Selatan, dan seorang kontraktor Wisnu Andrian Fatra. Dari tersangka, jaksa menyita uang tunai sebesar 800 juta rupiah. Cara tersangka mengatur pemenang lelang dengan meminta fee di awal sebesar 800 juta rupiah, serta pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak dari nilai proyek 3 miliar rupiah yang bersumber dari dana keuangan bersifat khusus APBD Sumsel tahun 2023. Bahwa peran daripada masing-masing tersangka, yaitu mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan KKN, korupsi dan nepotisme berupa suap dalam hal ini yaitu berkaitan dengan komitmen fee. Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Firman Syaputra, Kepala Bidang Disnaker Transumsel, dan Harni Rayuni, perwakilan dari PJK3 PT DAK, ditetapkan sebagai tersangka baru dugaan pemerasan investor di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. 2 tersangka baru tersebut berdasarkan hasil pengembangan tersangka utama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Deliar Marzuki, dan staf pribadinya Alex Rahman. Menurut Kajari Sumsel, Firman Syaputra diduga berperan dalam memfasilitasi serta mengakomodir aliran dana hasil pemerasan. Sementara itu, tersangka Harni Rayuni diduga berperan sebagai pihak yang memberikan sejumlah uang hasil pemerasan investor dalam memperlancar proses perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. 2 tersangka baru dalam korupsi pemerasan ataupun penerimaan gratifikasi dalam penerbitan surat perizinan keterangan layak K3 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami tetapkan itu atas nama tersangka FP selaku Kabid Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dan HR PJK3 Pembinaan PT Dia Aneka Teknik
Penetapan ini berdasarkan fakta dan data serta hati nurani yang kita jadikan pertimbangan, di mana masing-masing komponen dalam perkara ini sudah kita jadikan tersangka. Perkembangan lain nanti kita lihat di dalam proses persidangan. Selanjutnya, 2 tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang untuk penyidikan lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah resmi dibuka sejak 1 Februari 2025 lalu, pemerintah Kota Palembang telah melakukan sejumlah evaluasi terkait wisata Tower Jembatan Ampera Palembang. Pemkot Palembang mengeluarkan aturan usia pengunjung yang naik ke atas tower jembatan. Anak di bawah 13 tahun dan lansia di atas 65 tahun tidak diizinkan naik. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga keselamatan pengunjung wisata Tower Ampera. Selain itu, Pemkot Palembang menerima banyak masukan dari sejumlah pihak. Salah satunya pengunjung tidak membawa sampah ke atas hingga penataan pengunjung yang naik ke tower. Kemarin beberapa masukan yang sudah disampaikan ke kita, mulai dari bagaimana biar tidak bawa sampah ke atas, mulai prosesnya jalannya biar rapi gitu ya, biar nggak kondisi liftnya tidak begitu terbebani dan sebagainya. Teknis-teknis itu sudah kita benamkan di masing-masing uji coba beberapa kali. Dinas Pariwisata Palembang berharap pengunjung ingin berwisata ke Tower Ampera untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengelola salah satu perumahan elit di Palembang melaporkan 3 warga yang tinggal di perumahan tersebut ke Polda Sumsel usai terlibat keributan dengan petugas keamanan yang berujung pada pengrusakan fasilitas perumahan. Ketiga terlapor masing-masing TY yang diketahui merupakan anggota DPRD Sumsel, NH seorang PNS, dan AK. Salah satu dari terlapor juga melakukan pengancaman pada petugas keamanan menggunakan senjata tajam dan menutup jalan perumahan selama 12 jam yang menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Kuasa hukum pelapor mengungkapkan, kejadian itu berawal saat fasilitas mereka dikurangi, yang diduga sudah tidak membayar iuran izin pemeliharaan lingkungan selama 7 bulan, dengan 1 bulannya dikenakan Rp550.000. Merasa tak terima, mereka pun protes dan terjadi keributan, sehingga sempat ramai di media sosial. Ya, jadi pada hari ini alhamdulillah sudah dilaporkan 3 laporan sekaligus kepada oknum-oknum yang memang jelas berbuat pidana pada laporan tersebut. Di antaranya ada 3 orang. Di pasalnya itu yang pertama adalah 406 ya, karena oknum-oknum tersebut melakukan perusakan di perumahan klaster tersebut, merusak fasilitas karena keberatan dengan masalah IPL kemarin. Laporan kini diterima SPKT Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelapor, 1 terlapor. Iskandar, korban pembacokan di Ogan Ilir viral di media sosial beberapa waktu lalu, mendatangi Polda Sumsel untuk memberikan keterangan di Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel. Korban mengungkapkan, akibat perbuatan tersangka tangannya saat ini cacat permanen. Korban meminta tersangka yang merupakan temannya dihukum berat. Korban juga menepis tuduhan tersangka yang tidak membayar hutang sewa alat berat dan menjadi pemicu pembacokan tersebut. Iskandar menerangkan, saat itu tersangka menawarkan penyewaan alat berat miliknya seharga Rp800.000 per 1 jam. Korban yang akan menyewa 1 jam, namun tersangka memberikan 2 jam dengan 1 jam gratis. 1 pekan setelahnya korban membayar biaya penyewaan pada tersangka. 3 hari sebelum pembacokan, tersangka sempat ke rumah saat korban tengah pergi. Masalah utang piutang itu tidak ada utang, itu jasa sudah dibayar. Kalau utang piutang itu duit ke duit.
Ini dia kerja jasa sebanyak 1 jam, 2 jam katanya tidak apa-apa, 1 jam gratis. Nah 800 berarti kan? Ya kita sudah bayar, keterangannya tadi lah. Tidak berubah. Nah, jadi itu demi Allah, demi Rasul, sudah. Uang sebanyak 800 itu lunas. Sementara tersangka saat ini menjalani proses hukum di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terkait dengan rencana Badan Kepegawaian Negara yang akan menerapkan 2 hari bekerja dari mana saja atau work from anywhere, pemerintah Kota Palembang siap melaksanakannya. Pemerintah kota saat ini tengah berkomunikasi dan berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah terkait mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan pola kerja ini tengah dikaji BPKAD. Rencana 2 hari work from anywhere dan 3 hari work from office merupakan salah satu efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini. Mekanismenya seperti apa yang diarahkan dari pemerintah pusat, nanti kita teknisnya nanti dari BPKAD yang akan menyampaikan. Tapi setidaknya kita akan support, kita akan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Sedang kita bahas. Kemarin sudah dirapatkan beberapa kali, nanti kita akan tindak lanjut. Sebelumnya, BKN akan menerapkan WFA selama 2 hari dan WFO selama 3 hari dalam seminggu, yang tertuang Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi APBN dan APBD. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Efisiensi anggaran ikut mempengaruhi ke sektor transportasi publik, salah satunya bus rapid transit. Pemkot Palembang membenarkan jika per 1 Januari 2025, koridor bus rapid transit di kota ini berkurang dari 5 koridor menjadi 2 koridor, masing-masing koridor 2 Terminal Sako Palembang Icon dan koridor 5 Tanjung Barangan Palembang Icon. Sebelumnya Pemkot sudah berusaha untuk bekerja sama dengan swasta, namun masih belum memenuhi beberapa persyaratan. Untuk kerjasama swasta itu kan perlu standar ya. Nah standar itu kemarin yang belum dicukupi. Apa itu? Jumlah penumpang yang kalau nggak salah jumlah penumpang itu ketika kita memenuhi baru bisa masuk. Tapi nanti cek lagi itu kan teknis. Harapannya bahkan kita bertambah waktu itu kan kita mengusulkan untuk penambahan koridor. Justru penambahan koridor. Waktu ketika Wamenhub datang kita kan mengusulkan penambahan koridor. Upaya Pemkot untuk mengatasi hal itu dengan mengajukan penambahan rute feeder LRT dari 7 rute menjadi 17 rute pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sedikitnya 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, 4 Lawang, Sumatera Selatan dilarikan ke puskesmas karena mengalami sakit perut dan muntah usai menyantap menu dari program makanan bergizi gratis. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 19 Februari 2025 siang. Para siswa mulai mengeluhkan sakit perut tak lama setelah makan. Dugaan awal makanan yang dikonsumsi tidak layak karena ditemukan ulat pada lauk dan buah yang disajikan. Sebelumnya dugaan makanan yang terkontaminasi ini juga ditemukan di SD Negeri 8 Tebing Tinggi. Salah satu guru di sekolah tersebut mengungkapkan mereka melihat ulat kecil di lauk sebelum sempat menyantapnya. Akibatnya pihak sekolah segera membatalkan konsumsi makanan tersebut. Namun, siswa di SD Negeri 7 sudah lebih dulu menyantap makanan yang disediakan hingga akhirnya mengalami gejala keracunan. Menindaklanjuti kejadian ini, Polres 4 Lawang telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari dapur penyedia makanan yang kini untuk sementara ditutup. Intinya kami belum bicara lebih lanjut terkait teknis seperti apa, karena masih kita dalami. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam bagian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. 8 siswa yang mengalami sakit perut dan muntah masih menjalani perawatan di puskesmas setempat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang mahasiswa di Palembang ini tergeletak di jalan dengan kondisi luka serius setelah motor yang dikendarainya menabrak truk di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Kertapati, Palembang pada Rabu 19 Februari 2025 siang. Akibat kecelakaan itu, motor yang dikendarai korban rusak berat. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang menerangkan, diduga insiden terjadi akibat korban mengendarai motor dalam kecepatan tinggi hingga tidak bisa menghindari truk yang akan berbelok. Apakah korban meninggal dunia? Untuk sementara korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk sopir mobil itu sendiri? Ya, sementara sopir ini kita tangan untuk menjadikan jenazah. Kejadian itu sekitar jam 11. Polisi sudah membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dari luka yang dideritanya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku pencurian tiang menara telekomunikasi di Jalan Lintas Palembang Jambi, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dilaporkan sudah tertangkap dan tengah diproses di Polsek Tunggal Jaya. Satgap Telekomunikasi area Sumbaksel meminta agar beberapa pelaku lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dapat segera tertangkap. Kerugian dan dampak dari aksi pencurian tersebut mengganggu akses layanan data komunikasi pemerintah dan warga. Satgap juga meminta kasus ini dapat diproses sesuai aturannya agar memberikan efek jera pada komplotan pelaku pencurian. Pencurian tiang menara baru kali pertama terjadi, namun untuk bagian modulnya sudah kerap terjadi. Akibat pencurian ini, setengah tiang menara raib dengan kerugian mencapai 150 juta rupiah. Harapan kami kepada Bapak Kapolda agar mengintensikan pencurian ini karena menara telekomunikasi ini adalah objek vital nasional yang mana fungsinya ini untuk masyarakat sekitar. Dampak dari pencurian ini mengakibatkan jaringan telekomunikasi ini terputus sehingga masyarakat dan instansi pemerintah baik anak sekolah maupun pemerintah tidak bisa menggunakan layanan data komunikasi. Terungkapnya kasus ini setelah pengelola menemukan menara setinggi 72 meter tidak utuh material tiang diturunkan para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga setelah menyantap menu makan bergizi gratis, 8 siswa sekolah dasar di Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang mengalami mual dan muntah hingga dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat. Dugaan makanan yang tak layak yang disediakan untuk siswa itu, Polda Sumsel melakukan pemeriksaan sampel menu di laboratorium forensik karena ditemukannya ulat pada lauk dan buah. Kapolda Sumsel, Irjen Andirian Jayadi memastikan insiden ini akan diusut secara mendalam. Ia menyatakan dapur penyedia program MBG di sekolah tersebut akan diperiksa dan sejumlah saksi lainnya. Polda Sumsel menyayangkan insiden ini dan berharap tidak terulang serta menjadi evaluasi pihak terkait. Ini sedang diperiksa, jadi bukti makanannya itu juga sedang dibawa ke lapor. Ini akan kita cek, kita lakukan pemeriksaan secara saintifik. Khusus untuk anak-anak kita yang terdampak itu juga sudah diambil langkah. Kemarin sudah langsung dirawat di fasilitas kesehatan yang ada di Empat Lawang. Nah tentunya kita berharap peristiwa ini tidak terulang. Ya, tidak terulang, nah, tentu akan kita coba lakukan pendalaman, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang menyediakan seperti apa proses penyediaannya, kenapa bisa sampai menimbulkan dampak. Sementara kondisi siswa saat ini berangsur membaik meski masih dirawat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tradisi penyambutan dan pelepasan dimulai dengan penghormatan pedang dari Maijen TNI Ujang Darwis sebagai Pangdam II Sriwijaya yang baru. Dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan Pangdam II Sriwijaya serta istri melintasi pedang pora, hingga penghormatan dari seluruh jajaran serta penciuman Pataka Kodam II Sriwijaya. Menandai diterimanya Maijen TNI Ujang Darwis sebagai pimpinan baru Kodam II Sriwijaya.
Majen TNI M. Naudi Nurdika mengatakan selama 10 bulan menjabat Pangdam 2 Sriwijaya, ia banyak dibantu dan rem di 5 provinsi dan unsur lainnya. Sejumlah program unggulan TNI AD dan Kodam saat ini masih terus berjalan. Terutama masalah ketahanan pangan. Nah, di wilayah Sumatera Selatan ini banyak program yang terkait dengan ketahanan pangan. Ada optimasi lahan, ada cetak sawah, ada pendampingan bagi para petani, termasuk masalah benih ya, pupuk dan sebagainya. Itu tugas yang cukup berat, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan ini menjadi program unggulan kita, termasuk program unggulan Angkatan Darat. Sementara Majen TNI Ujang Darwis siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab program unggulan tersebut, termasuk menjaga soliditas dan pengabdian untuk negara dan rakyat. Jadi saya sebagai penggantinya nanti ya tinggal meneruskan saja. Ya mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita realisasikan. Tradisi penyambutan dan pelepasan bukan sekedar seremoni, tetapi simbol regenerasi kepemimpinan yang tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan semangat juang dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hampir 2 bulan pelaksanaan program MBG di Palembang, salah satunya SMP Negeri 33 Palembang yang menjadi sekolah sasaran program masih berjalan baik tanpa permasalahan terkait menu. Setiap pekan ada perwakilan ahli gizi puskesmas yang memeriksa menu MBG ke sekolah. Pemeriksaan juga dilakukan di tingkat dapur penyedia. Setiap hari ada ahli gizi terus memantau menu yang akan diberikan. Pihak sekolah juga ikut memeriksa menu sebelum dikonsumsi ke siswa. Kalau setiap hari itu tentunya kalau dari TNI tiap hari. TNI itu tiap hari. Kalau puskesmas itu seminggu tuh kadang 2 kali. Ahli gizi terutama itu ahli gizi standby tempat pengadaan makanan. Di dapur umumnya Bu ya? Iya, di dapur umumnya mengawasi setiap saat itu. Siswa menerima program MBG juga antusias mengkonsumsi menu MBG setiap hari. Anggapannya lebih sempurna kan untuk makan. Jadi pas sudah makan sampai minum susu enak ya. Kalau sekarang kan seminggu 2 kali, mungkin ada harapan ke depannya? Kalau bisa 3 kali seminggu. 3 seminggu ya. Iya. Lebih sering ya. Iya. Di Palembang setelah berjalan hampir 2 bulan, sejumlah dapur penyedia MBG sudah beroperasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap Aryo Sima, bandar narkoba di Oku Selatan, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2,8 kg, pil ekstasi dan senjata api rakitan. Narkoba tersebut ditemukan polisi di kamarnya saat penggeledahan dalam operasi Pekat Musi 2025 dan merupakan sisa dari 4 kg yang ia terima untuk diedarkan. Polisi menerangkan, tersangka merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan pembunuhan yang menjalani hukuman pada 2020 lalu. Sabu-sabu dikirim pada tersangka melalui jalur darat dari salah seorang bernama Purba di Oku Timur yang juga merupakan bandar narkoba. Pengakuan tersangka pada polisi, ia memiliki 11 pengedar yang menjual narkoba tersebut yang tengah diselidiki polisi. 2.830 gram dan inek ada 1 butir, terus ada senpi, ada senjata. Jadi modusnya dia mendapat kiriman dari Oku Timur, setelah itu dia sebar-sebar ke kaki-kaki BD yang tadi itu. Tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Rizky Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Meski di tengah aktivitas warga yang ramai di siang hari, 2 pelaku pencurian motor nekat melakukan pencurian di rumah kos di Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang pada Jumat pekan lalu. Dalam rekaman kamera pemantau, 2 pelaku membagi perannya, 1 pelaku mengamati situasi, dan 1 pelaku menjadi eksekutor. Tak butuh waktu lama motor korban berhasil dibawa kabur. Saat pencurian terjadi banyak warga yang lalu lalang di lokasi kejadian, namun tidak menyadari jika 2 pria tersebut pelaku pencurian. Korban baru mengetahui motornya dicuri setelah temannya memberitahu jika motornya hilang di parkiran. Kan kemarin balik dari kampus sekitar jam 9, motor ditaruh di bawah. Nah, sekitar jam 11-an kawan aku turun nak mati ke banyu. Pas dijingok motornya ada kasih lagi. Pas dijingok CCTV ada yang ambil. Itu pelakunya umur berapa itu yang terekam CCTV? Umur 2 deh. Korban sudah membuat laporan ke polisi terkait insiden ini dan berharap pelaku segera ditangkap karena di lokasi tersebut kerap terjadi pencurian motor yang membuat resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jembatan Ampera, Palembang pada Jumat 21 Februari 2025 pagi. Pengendara mobil nyaris terjun ke Sungai Musi bersama mobil yang dikendarainya seusai menabrak pembatas jalan di Jembatan Ampera karena tertahan pagar pembatas. Kasatlantas Polrestabes Palembang menerangkan, awalnya pengendara mobil datang dari hilir menuju ke hulu Palembang. Diduga berkendara dalam kondisi ngantuk, sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan hingga menabrak besi pembatas jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun mobil dan trotoar jalan rusak berat. Sopir minibus diamankan ke pos lantas terdekat untuk dimintai keterangan. Hari ini tadi pagi sekitaran setelah sholat subuh terjadi kecelakaan pengemudi yang menggunakan Mitsubishi Sigra berwarna silver mengarah dari arah Cinde mengarah ke Tujuh Ulu. Kemudian kondisi pengemudi dalam keadaan mengantuk, kemudian kehilangan kontrol mengemudi sehingga menabrak besi yang ada di sepanjang jalur Jembatan Ampera. Korbannya pengemudi sendiri alhamdulillah tidak mengalami luka-luka, namun masih sedikit shock ya. Sekarang sudah diamankan di pos 082 untuk melakukan pemeriksaan. Akibat kejadian itu arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet sepanjang 1 km. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria mengenakan topeng membuat resah warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang sepekan terakhir. Pria bertopeng itu datang ke pemukiman warga setiap malam di saat warga beristirahat. Ketua RT 25 Kelurahan 1 Ulu Palembang menerangkan, pria bertopeng itu datang dan mengamati salah satu rumah milik warga yang diduga akan melakukan pencurian. Warga takut menegur pria bertopeng tersebut karena diduga membawa senjata api. Dia tuh dewean yang terpantau di sini, nah. Kaknya tuh ada yang ngomong setelah nunggu di situ. Pakai topeng apa dia, Bu? Pakai topeng yang mato yang dijingan itu nah. Nah, dijingan juga dengan makanya diteriak bom maling. Nah, dia tuh kan di dalamnya tuh ada senjata itu, wak pistol dia itu. Oh, pistol. Iya, waktu itu yang jadi kita kan yang warga ini agak ngeri-ngeri. Dari yang dijingok warga ini kan badannya tuh sama dengan yang ada yang nak nyoba maling ke rumah yang tetangga yang ada mobil itu. Sebenarnya dia sudah buka jendela. Nah, ketahuan warga. Nah, besok malamnya tuh caknya tuh viola kan postur tubuhnya sama persis. Berapa hari sudah berkeliaran dari situ, Bu? Kalau ini mungkinlah semingguan ini ada wong yang nak maling tapi gagal terus. Jadi kita resah, Bu, ya gitu. Bukan lagi resah, efek dari lampu jalan mati ini jadi istilahnya tingkat kriminal tuh meningkat. Warga berharap polisi melakukan patroli di sekitar perumahan mereka agar pria yang membuat warga resah tak datang lagi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Unjuk rasa mahasiswa ini dari Universitas Sriwijaya, Stipada, dan UIGM.
setelah sebelumnya mahasiswa dari UIN Raden Fatah. 9 poin tuntutan disampaikan mahasiswa pada pemerintah melalui DPRD. Di antaranya evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025 menuntut Kemendikti-Saintek tidak mengorbankan pos bantuan sosial, bantuan lembaga dan tunjangan dosen non-PNS, melakukan efisiensi kabinet merah putih, dan hapuskan multifungsi TNI Polri. Untuk KT hari ini dikhawatirkan karena efisiensi pendidikan ini, kemudian pemerintah menegaskan itu akan adanya gejolak menaikkan UKT. Nah, di sini terbebannya kepada mahasiswa, khususnya kami mahasiswa yang dari golongan ya kurang mampu lah hari ini. Nah, kemudian kami berdiri di gedung DPRD ini untuk kemudian ketika seluruh DPRD seluruh Indonesia mengambil sikap dan menolak efisiensi ini, untuk apa lagi pemerintah tidak merealisasikan penolakan tentang efisiensi anggaran ini. Masa mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Tadi pagi sampai siang dari Universitas UIN, ya, demo ke sini. Hari ini dari beberapa universitas juga, aliansi mahasiswa Berani. Kita sudah mendengarkan aspirasi daripada mahasiswa. Kami mewakili DPRD Sumatera Selatan, menampung aspirasi mereka, dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menyampaikan, menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa. Unjuk rasa yang sempat diguyur hujan berjalan tertib dan sempat menutup seluruh jalan di depan kantor DPRD Sumsel. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berbekal rekaman CCTV atas kejadian yang dituduhkan kepadanya, Reva Fili Saputra mendatangi Polda Sumatera Selatan dengan membawa rekaman CCTV. Pada rekaman kamera pengawas terlihat perempuan berinisial TH mendatangi bengkel milik Reva Fili terkait masalah keluarga. Keduanya terlibat adu mulut, namun Reva Fili dilaporkan atas tuduhan penganiayaan ke Polsek Sukarmi, Palembang. Pengakuan TH, saat itu ia dianiaya hingga Reva Fili ditetapkan sebagai tersangka. Reva Fili meminta agar kasus itu dapat dilakukan gelar perkara ulang di Polda Sumsel dan berharap dapat berlangsung transparan dengan menghadirkan sejumlah saksi serta bukti yang kuat. Pada saat itu saya malam hari datang ke kantor, dia berdebat dengan orang tua saya, dia ribut lah dengan orang tua saya. Itu kejadiannya, yang dimana saya tidak ada melakukan tindak penganiayaan. Dilaporkan penganiayaan di mana saja dilaporkan? Dilaporkan penganiayaan, katanya saya ada ngocok, ada memukul, mendorong, ya menganiaya lah maksudnya. Jadi tapi di situ saya tidak melakukannya. Makanya kami sama kuasa hukum saya mau minta keadilan di Polda Sumsel. Selama pemeriksaan di Polsek seperti apa? Kalau di Polsek ya kita untuk ini dipanggil sebagai saksi beberapa kali sebagai saksi, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, Reva Fili telah beberapa kali menjalani pemeriksaan penyidik di Polsek Sukarami. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah Murid Merdeka yang telah berdiri sejak 2019 kini hadir di Kota Palembang. Sekolah tersebut resmi dibuka pada Sabtu 22 Februari 2025 di Gedung Gramedia World Palembang di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kecamatan Sukarami. Kepala Sekolah Murid Merdeka, anak-anak yang belajar di Sekolah Murid Merdeka ini akan diajak untuk memahami pelajaran secara konseptual sehingga lebih relevan dengan kondisi zaman. Anak didik tersebut akan digali bakatnya oleh para tenaga pengajar dan dioptimalkan di sekolah sehingga berguna untuk masa depan anak didik. Sekolah Murid Merdeka juga memberikan kemudahan bagi orang tua dan siswa untuk dapat menentukan jam belajar sesuai keinginan baik secara online dan tatap muka. Kalau di SMM Palembang atau di SMM pada keseluruhannya itu, kita yang membedakan adalah yang pertama, kurikulum kita itu terpersonalisasi, di mana kita menyesuaikan dengan minat bakat dari siswa itu sendiri. Kemudian kita juga adanya mix age, di mana kita membuat siswa itu terbiasa untuk berkolaborasi, kemudian merdeka berkarya, dan juga bisa untuk membuat mereka itu belajar dengan sesuai dengan minatnya masing-masing. Salah satu calon orang tua siswa yang ikut sekolah percobaan mengaku, jika melihat metode belajar di Sekolah Murid Merdeka tersebut
sebagai salah satu kelebihan yang tidak didapat di sekolah lainnya. Pembelajarannya tuh keren ya, yang jelas karena kita lagi krisis budi pekerti, nggak taunya di sini ada pelajaran tentang budi pekerti. Itu yang saya cari sebenarnya, sekolah seperti ini. Selain itu ruang kelasnya bersih ya, jadi nyaman anak untuk belajar. Terus fleksibel, kita bisa online atau offline. Jadi buat ibu-ibu yang sibuk nih kayak kita ini kan anak bisa online, jadi aman lah untuk tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Sekolah Murid Merdeka bisa menjadi pilihan orang tua yang ingin mengoptimalkan bakat anaknya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tampil dengan formasi 4-4-2, skuad Garuda Pertiwi langsung menggerebek sejak awal pada laga Jumat dini hari. Serangan gencar berubah penalti usai Ajeng Sri dijatuhkan penjaga gawang Arab Saudi. Reva Oktaviani sukses tunaikan tugas sebagai algojo untuk membawa Indonesia unggul di menit 32. Segenap peluang didapat Arab Saudi di sisa laga, termasuk 2 sepakan membentur mistar gawang. Namun skor tak berubah hingga akhir. Indonesia menang 1-0. Selanjutnya, skuad besutan Satoru Mohizaki akan langsung bertolak menuju Jepang guna menjalani pemusatan latihan sebelum turun di Piala AFF Putri 2025. Mulai kehilangan fokus. Iya, mulai menurun sangat letih. Kita lihat bagaimana Gea tadi terkecoh dan ada ruang bagi pemain. Laga seru tersaji pada pertandingan lanjutan PLN Mobile Proliga 2025 seri Palembang. Saat tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Popsipo Polwan di GOR PSCC Palembang. Jakarta Pertamina Enduro sukses menguasai pertandingan. Set pertama Jakarta Pertamina Enduro menang 32-30. Namun set kedua Jakarta Popsipo Polwan unggul 16-25. Jakarta Pertamina Enduro kembali tampil dominan setelah memenangi set ketiga dan keempat 25-16 dan 25-18. Laga ditutup dengan skor 3-1 untuk keunggulan Jakarta Pertamina Enduro. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulan Karselioglu, mengungkapkan puas dengan penampilan timnya. Kemenangan ini memastikan Jakarta Pertamina Enduro melaju ke Final Four. Bulan Karselioglu juga mengungkapkan tetap akan menargetkan kemenangan di laga terakhir kontra Jakarta Electric PLN. Of course, we are team. We are new team, and this is not easy for us. Because we need to time and sometimes we are lose, sometimes we are won, but this is important. This is like clearly understanding because coach put to some target. Pelatih Jakarta Popsipo Polwan Gerardo Daglio tetap mengapresiasi permainan anak asuhnya dalam pertandingan kali ini. Kekalahan menjadi pelajaran berharga untuk timnya. I'm proud of my team, of each one of my player, because they fight until the end, and until the end they continue to fight, and nobody become crazy, nobody become angry, nobody become busy, nobody nothing. They continue to fight like a team, which a lot of problems, a lot of physical problems. Kekalahan Jakarta Popsipo Polwan kali ini merupakan kekalahan pertamanya dari 11 laga yang dijalani. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble meraih hasil kurang maksimal saat berlaga di pertandingan lanjutan PLN Mobile Proliga 2025 menghadapi Surabaya Samator. Palembang Bang Sumsel Bubble kalah 3-0. Di set pertama dan kedua, Palembang BSB takluk 23-25, sedangkan di set ketiga kalah 20-25. Asisten pelatih Palembang Bang Sumsel Bubble Mehmet Tarmizi mengakui pertandingan kali ini di luar dugaan. Apalagi Palembang Bang Sumsel Bubble bermain di hadapan pendukungnya. Meski kalah, Palembang BSB masih memiliki peluang ke Final Four. Di luar dugaan dari tim Bang Sumsel Bubble, ada pertandingan home malam ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun beberapa
kendala di lapangan itu dari sisi pelatih itu semuanya di luar dugaan. Sementara Surabaya Samator terkejut atas kemenangan yang mereka raih. Sudah memastikan melaju ke Final Four, membuat Surabaya Samator tampil tanpa beban. Sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada tim saya, kita sudah masuk 4 besar, sehingga tim ini tidak perlu ngotot dalam bermain. Tapi tulus, lepas tidak ada beban. Karena mereka tidak ada beban, sehingga kemampuannya malah bisa mengalir sesuai dengan kapasitas yang dimiliki secara individu maupun secara tim. Guna menjaga asa ke Final Four, Palembang Bang Sumsel menang atas Jakarta Garuda Jaya pada laga terakhir di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.